23 persiapan 1076 Jatiwung. Ya, urus ke kelurahan ya. Turun kelurahan. Dan mohon ayah ngadio sakadik di Parihan Bekasi Barat ka kuping na itu. Demikian dukan peribadah sa Parihan dinya itu. Itu anak Juliet Jilu 10 Charlie dekat cari 1055 Juliet pentas. Halo Sobat Norman Radio Workshop, dan kembali lagi di channel kita. Dan bertepatan hari ini tanggal 2 Ramadan 1444 Hijriah, saya beserta tim dari NRW mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dilancarkan sampai hari kemenangan ya. Oke, dan pada hari ini saya ada radio yang mungkin rekan-rekan sudah tahu dari mereknya, sudah terlihat di sini, Dalkom. Dan ini radio terbaru dari Dalkom, DL9000 Pro ya. Dan ini sudah tri-band ya untuk operasional TX-RX-nya ya. Dan Dalkom mengklaim ini bisa anti air ya, full anti air, IP6, waterproof ya. Bisa kita lihat di sini DL9000 Pro ya. Dan radio ini apa aja sih fiturnya akan kita bongkar dulu ya. Sebelumnya ini radio sudah saya pelajari dulu, dan saya sudah cek menu-menunya sebelum saya terangkan ke rekan-rekan ya, biar saya mudah nanti menerangkannya dan semoga rekan-rekan paham ya. Dan ini Dalkom Japan Elektronik ya. Oke, mudah-mudahan ori ya. Oke, kita akan buka. Ini Dalkom DL9000 Pro. Oke, seperti biasa. Nah, ini katanya 13 watt. Nah, nanti kita akan buktikan berapa watt sih realnya gitu dari HT tri-band ini. Oke, seperti biasa ini kartu garansi ya. Nah, kartu garansi ini user manual. Dan user manual sangat besar sekali. Kalau kita buka akan sedikit repot kayaknya ini ya. Dan nanti rekan-rekan bisa baca-baca lah ya kalau misalkan nanti membelinya. Oke, dan untuk pembelian bisa saya bantu juga di sini ya, di Norman Radio Workshop. Thank you. Dan ini ada user manual. Ini ada antena. Antenanya standar ya. Terus tentu saja ini ada radionya. Oke, radionya cukup lumayan berat ya dia ya. Seperti HT Trunking dari Motorola ya, seperti itu beratnya ya. Dan ini dia. Ini certified-nya bisa kita lihat, ini Dalkom Japan ya. Entahlah ini Jepang asli ataupun nggak tahu apalah gitu ya. Kita akan lihat aja lah nanti ya dari menu-menunya. Oke, sebelumnya juga ini radio sudah saya program, saya sudah isi dengan frekuensi menggunakan kabel data di sini, dan nanti saya akan menjelaskan juga untuk interkoneksi ke kabel datanya ya. Oke. Radio, terus ini seperti biasa ada charging portnya. Oke. Kemudian ini bell clip dan juga tali. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Oh, ini baterai ini. Ini baterainya. Nah, ini baterainya cukup berat ya rekan-rekan. Ini yang saya sudah tes. Waduh, irit bener ini baterainya, irit luar biasa. Oke, kita akan tutup dulu dusnya, dan ini udah kosong, dusnya nggak ada lagi ya. Kita simpan dulu di sini. Ini untuk user manualnya, dan kita akan lihat apakah betul 13 watt dari Dalkom DL9000 Pro ini. Oke, kita tutup dulu. Nah, inilah rekan-rekan dari penampilan Dalkom DL9000 Pro ini ya. Kita akan coba nyalakan dulu ya. Nah, ini baterainya Dalkom DL9000 Pro seri terbaru, dan LCD-nya pun sudah color, berwarna. Nah, seperti itu. Pasang dulu. Jangan lupa Pak HT antena harus terpasang dulu ya, takutnya kita nanti kepencet transmit. Nah, ini HT antena helical standarnya ya, belum kita tes juga nih gimana sih. Oke, kita akan nyalakan
seperti biasa, seperti itu. Biasanya loading seperti itu tuh keluar Dalcom Japan kalau yang belum diprogram. Kalau saya ini sudah diprogram dimatikan. Kenapa saya matikan program pas loadingnya itu agak lama, rekan-rekan. Jadi pas begitu kita nyalakan seperti ini, nyalakan. Kalau misalkan ada screennya di sini Dalcom Japan itu agak lama loadingnya, sekitar beberapa detik lah. Kalau ini kan bisa rekan-rekan lihat ya, ini langsung masuk seperti itu ya, nggak delay lama gitu ya. Nah, ini dari menu-menunya seperti ini rekan-rekan ya. Kita akan perjelas lagi. Nah, ini untuk menu-menunya kita bisa lihat. Nah, saya udah reload dengan channel kerja frekuensi sampai 20 channel ya. Ini cukup lumayan berat, tapi memang sangat enak ya, nyaman digenggam ya, nyaman sekali digenggam. Dan fitur dari radio ini, pertama dia bisa membaca frekuensi. Misalkan kita punya HT ini misalkan HT yang tidak ada display misalkan gitu ya, tidak ada displaynya gitu ya. HT ini bisa membaca meskipun HT tersebut sudah di decode ya, ataupun di encode. Jadi sudah menggunakan tune sekian, kita kan nggak tahu ya. Kadang di sini itu tertampil channel aja ya gitu ya, tanpa kita ini channelnya di berapa frekuensinya ya. Nah, dengan HT ini bisa kita baca frekuensinya. Jadi dengan kita mentransmitkan HT yang tidak ada display ataupun yang tidak kita ketahui frekuensinya, tekan beberapa saat baru akan muncul nanti di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba bagaimana sih fitur dari HT Dalcom DL9000 Pro ini. Apa sih fitur kelebihannya ya? Mungkin kalau fitur-fitur yang lain sebelum nanti kita akan tes dengan power meter ya. Nah, nanti kita akan lihat ini fitur yang utama dari sini ya. Caranya bagaimana untuk men-scan HT yang kita tidak ketahui frekuensinya, ataupun kita scanning, ataupun bisa disebut ini bisa radio scanning ya. Bisa mendapatkan sinyal yang terkuat yang memiliki frekuensi yang tidak kita ketahui tanpa harus menggunakan frekuensi counter. Frekuensi counter pun kan tidak bisa membaca decoding ataupun tune, tidak bisa membaca, hanya bisa membaca frekuensi saja. Tapi kalau HT ini bisa membaca tune sekaligus frekuensinya. Bagaimana caranya? Dengan cara menekan ini bintang 3 detik, 1 2 3. Nah, dia akan masuk ke menu scan frek. Nah, di sini kelebihannya. Jadi kan kita buka ya sekarang dari HT sampingnya ini. Misalkan kita dari frekuensi 17 atau jangan 17, jadi agak repot. Dari 145.600 misalkan ya. Nah, di sini ya. Ini kita nggak tahu kan ya, berapa ini frekuensinya nih. Kalau misalkan ini di sini biasanya ada display name ya, ataupun sudah terkunci. Misalkan kita akan langsung coba nih ya, kita untuk mengetahui frekuensinya di mana nih. Misalkan 145.600 kita tag ya, kita tag agak jauhkan sedikit biar nggak interferensi. 1 2 3. Nah, 1 2 1 2 seperti itu. Kita langsung mengetahui frekuensinya di 145.600 ya. Nah, enaknya seperti ini. Kalau sudah, misalkan kita mau scan lagi yang lain ya, kita exit dulu ini, reset dulu. Nah, biar seperti ini, reset dulu. Misalkan kita mau ke 154 misalkan di sini ya, frekuensi scanningnya ya. Oke, kita lihat di sini di 154 ya. Kita akan tag di sini. Kita akan lihat, kita akan tag 123 123. Nah, dia akan mendapatkan frekuensinya gitu kan. Nah, 154 400. Nah, jadi sangat praktis ya untuk men-scanning HT-HT buta misalkan gitu ya, yang nggak kita tahu frekuensinya ya. Kemudian kita akan coba menggunakan function ini ya, decoding. Nah, ini kita akan menggunakan function decoding. Ini kita akan aktifkan misalkan decodingnya di 71 ya. Nah, di sini ya, atau 74 nih. Sebelumnya kita reset dulu ini, reset dulu. Nah, reset dulu. Kita confirm dulu di sini ya. Oke. Ya. Kita akan
masuk, dan kita akan coba di frekuensi lain, misalkan 16500. Oke, reset dulu. Kita akan transmit 16500 dengan decode tadi 12121. Nah, ini seperti ini guys ya hasil decodingnya ketika kita buat decoding ya, 121212. Nah, kadang kita beberapa kali pastikan frekuensinya ini terbaca ya. Ini decodingnya sini ya. Oke, kita akan coba decode kedua di setting lagi ya decode-nya. Kita akan setting lagi decode-nya di yang lain ya, misalkan di 100. Nah, ini decodingnya 100. Oke, kita confirm dulu dan kita escape. Nah, kita akan coba misalkan di 17000. Nah, di sini ya. Kita akan reset dulu. Nah, kita akan coba tes lagi decode untuk membaca frekuensi ini berapa sih frekuensinya mainnya. 121212123123. Nah, sudah terbaca lagi ya kan. Nah, seperti itu jadinya caranya. Jadi enak sekali ya. Bagaimana kalau di UHF-nya? Karena kan ini HT tri-band ya. Nah, kita akan coba di UHF-nya juga ya. Kita akan coba misalkan 450 mega. Oke. Dengan kita coba decodingnya ganti lagi ke misalkan 31 aja ya. Nah, kita reset dulu. Kita akan coba transmit ya. Oke. Kita transmit, kita escape dulu. Di sini ya, kita lihat ya di 450 mega ya. Kita akan tag TX 1212121212. Nah, seperti itu. Jadi langsung terbaca dan juga code-nya di berapa langsung kita store saja nih. Store aja itu di save berarti di channel 021 ya, kita buktikan ya. Kita store sekarang. Nah, kita simpen dan kita exit. Kalau exitnya itu kita tekan lagi nih yang bintangnya 3 detik, 1 2 3. Nah, seperti itu. Kita akan lihat sudah tersave kah? Nah, sudah kan? Berarti frekuensinya ini. Nah, ini decodingnya ini, encodingnya ini. Jadi di PHF, UHF dia bisa membaca ya untuk frekuensi decodingnya ya. Seperti itu. Jadi kelebihan dari HT DL9000 Pro itu sebenarnya itu ya. Memang baru satu aja ngebahasnya dia agak banyak nih ya. Nah, sekarang setelah kita ketahui fitur dari untuk pembacaannya, sekarang kita akan tes wattnya ya. Oh, sebelumnya kita akan coba apakah bisa ini berkomunikasi dengan ini ya. Kita akan coba ya di 450 nih. Kita coba ya komunikasi dengan ini ya. 121212. Oh, udah masuk berarti. Nah, ini udah sangat sempurna. Decodingnya intinya sudah ada sinkron ya. Udah sinkron dengan ini. Oke. Seperti itu, rekan-rekan. Jadi kedua HT ini sudah bisa berkomunikasi meskipun dia tidak bisa melihat display frekuensi ini berapa gitu ya. Seperti itu guys. Oke. Sekarang kita akan simpan dulu yang Alinco. Kita akan tes dari wattnya dulu. Nah, menggunakan konektor ya. Kita harus ganti dulu konektornya. Nah, di sini. Nah. Oh ya, HT ini memiliki 2 PTT ya. Ini PTT yang pertama untuk frekuensi yang atas, PTT yang kedua ini untuk frekuensi yang tengah-tengah. Oke, yang belakang, yang bawah ini nggak bisa ya. Jadi yang belakang untuk kita scanning aja, untuk cari-cari, kita untuk cari di sini ya. Untuk memindahkan ke menu VFO gitu dari radio ini ya, kita tekan ini aja 2 kali, 1 2 3. Nah, ini sudah masuk ke frekuensi VFO. Jadi kalau kita mau pindahkan lagi ke channel, tinggal pijit lagi. Nah, seperti itu udah masuk channel yang sudah save lagi kita tadi. Jadi bintang ini ada beberapa menu ya, ada beberapa fitur dia. Kita akan coba powernya. Oke. Kita akan cek wattnya. Kita akan tes dulu di PHF-nya ya. PHF-nya berapa? Oke. Kita coba dulu karena ini antena kita yang pakai di sini itu PHF karena kan ya. Saya menggunakan antena PHF, nanti untuk UHF-nya saya akan pakai dummy load mungkin ya. Ya, kita akan coba di sini di VHF-nya dulu ya.
Kita akan coba dulu VHF-nya 142 dulu ya. 000. Ini low ya rekan-rekan, low ya. Oke, ini low. Kita akan lihat TX-nya berapa. Nih. Bisa dilihat ya rekan-rekan, TX-nya itu power TX-nya berapa. TX-nya terlihat di low 4 watt ya, 4 watt, di low 4 watt. Kita akan lihat di menunya di sini. Nah, ini menunya. TX power kita pindahkan menjadi high. Dan kita mesti exit. Nah, seperti itu. Dia akan terbaca H ya. Akan kita lihat lagi powernya berapa. Nah, berarti kan 8,24 ternyata ya. 8,2 watt rekan-rekan di wattmeter itu bisa terbaca, dan frekuensinya bisa dilihat 142.00. Oke. Kita akan naikkan lagi ke misalkan ke frekuensi amatir ya. Nah, di sini kita akan coba TX lagi. Berapa powernya? Nah, 829. Oke. Sama ya, 829. Seperti itu rekan-rekan. Nah, jadi kurang lebih lah ya. Seperti itu. Coba akan kita coba arahkan dengan menggunakan dummy load ya. Nah, sekarang sudah kita menggunakan dummy load. Kita akan lihat apakah ada perbedaan. Kita akan TX. Nah, masih sama ya. Karena antena saya sudah benar-benar matching di band amatir dan juga band rapi. Seperti itu ya. Kita akan coba 150. Apakah ada perubahan power? Biasanya sih kemakin atas biasanya suka nambah dia. Nah, stabil tetap ya, 150 juga ya. Kita coba di ujung 160. Nah, kita lihat powernya. Wah, naik dia 9 watt ya. 9 watt. Coba kita coba ke 170. Nah, kita tag lagi. Ya, naik lagi dia. Ke atas naik lagi sampai 10 watt deh ya. Mantap berarti ya. Makin ke atas makin naik. Kita akan coba ke, karena kan ini tri-band ya, kita coba ke 350 UHF 1 nih. Nah, di UHF-nya, di high-nya berapa ini? 6,1 watt ya, di 350 mega. Kita coba di UHF atas coba ya, 450. Berapa watt powernya? 3 rekan-rekan. 3,8 di UHF atas. Jadi makin ke atas dia makin drop ya powernya ya. Jadi dia agak fokusnya di PHF ternyata ya. Kita akan coba juga di buktikan lagi di PHF lagi ya, 140. Oke. Iya, betul. Jadi rata-rata 8 sampai 10 watt powernya ya. Kalau di UHF dia turun sampai ke 3 watt atau 4 watt ya. Nah, seperti itu. Mungkin ini fitur yang mesti harus diperbaharui lagi oleh Dalkom agar lebih stabil di power outputnya ya. Juga rekan-rekan bisa menggunakan charging C di sini ya, type C. Nah, di sini kalau memang rekan-rekan lupa membawa desktop charger tapi rekan-rekan membawa charger HP, nah seperti ini. Kemudian fitur apa lagi sih dari HT ini? HT ini diklaim bisa mereceive dari mulai airband ya, airband di, kita coba ya, 118 sini, tapi tidak bisa transmit ya rekan-rekan, tidak bisa transmit ya, hanya bisa receive aja ya di sini ya. Itu juga kita bisa receive dari mulai FM, apa namanya ini airband, terus apa ya VHF udah pasti bisa ya, juga sampai trunking ya. Trunking itu di 800 mega. Coba kita coba ya 800 mega di sini, tapi saya nggak tahu frekuensinya berapa aja sih. Nah, 800 mega pun bisa ya ke sini rekan-rekan tuh. 800 mega bisa ya. 800 mega ini nih. 800 mega. Ini trunking ya, untuk trunking di sini ya. Bisa sampai ke 800 mega. Kita coba lagi ke 810, ke 810. Nah, bisa di sini rekan-rekan.
Tapi di sini saya nggak tahu ya frekuensi, biasanya di frekuensi di sini digunakan oleh kepolisian ya kebanyakannya ya. Nah, seperti itu ya. Sini. Jadi saya belum ketahui di mana aja sih ini frekuensinya di sini. Tapi ini bisa sampai ke 800 mega ya. Multi. Jadi mungkin rekan-rekan yang di kota-kota besar bisa mencoba ini ya. Ataupun ada rekan-rekan kepolisian nanti bisa kan coba untuk tes receive di sini ya. Di frekuensi trunking ini ya. Ini yang bisa dipergunakan oleh kepolisian di sini ya, dari mulai 600, 700, 800. Di sini frekuensi kerjanya ya. Jadi sangat lebar sekali ya untuk bisa receive-nya. Jadi apa? Multi lah ya, multi receive dia. Tapi untuk TX-nya bisa di VHF, terus di UHF1, UHF2, UHF1 yang 350 dan UHF2 di 400 sekian. Oke, seperti itu fitur dari Dalkom DL9000 Pro ini. Kemudian kita akan lihat menunya. Menunya ada apa aja nih? Menunya. Nah, kita akan lihat menu dengan membiyut menu. Nah, ini bisa menggunakan bahasa Indonesia ya, rekan-rekan ya. Apabila rekan-rekan ini tidak terbiasa karena jadi malah jadi aneh. Nah, ini sequel ya. Sequelnya ini ada terdiri dari beberapa level dari sampai 109 seperti pada umumnya. Ini TOT, BC lock, ini bandwidth, bisa wide, bisa narrow, terus TX power, high glow aja nih TX powernya ya. High glow saja. Kita setting di sini aja di low, cukuplah 4 watt juga ya. Terus ini Vox untuk automatic. Jadi untuk TX otomatis dia berdasarkan vokal kita ya. Nah, seperti itu. Terus di sini ada option setnya apa aja. Nah, ini ada save mode. Nah, ini mode save ya, mode apa? Mode irit. Nah, kita akan coba ganti ya ke mode off ya. Apakah ada perubahan nih di TX-nya tadi ya? Kita akan lihat nih. Kita akan lihat lagi, mudah-mudahan ada perubahan di power ini. Kayak ini mode non save mode ya. Nah, kita akan coba pindahkan ke high TX-nya ya. Nah, seperti itu. Apakah masih 8 watt? Oh, sama berarti ya. Masih 8 watt ya. Oke, kita akan lihat menu yang lainnya. Nah, ini save mode ANC. Nah, ini auto noise control ini dia mungkin untuk memfilter noise ataupun spurious ya, ataupun juga frekuensi kotor ya. Nah, seperti itu bisa kita aktifkan seperti ini. Nah, kita aktifkan seperti itu menunya. Juga ada menu apa lagi ya? Ini FM dual watch, jadi bisa melihat FM radio BFM ya dengan frekuensi kerja. Nah, ini language-nya nih. Language-nya bisa 2, bahasa Indonesia dan English. Kita coba bahasa Indonesia ya. Nah, jadi pengaturannya bisa berbahasa Indonesia, rekan-rekan. Nah, ini sobat audio. Nah, ini bisa mengirim decoding angka. Nah, ini sobat audio itu ini ya, apa yang decoding yang tadi itu ya. Makanya kalau kita bikin bahasa Indonesia agak aneh kalau yang belum terbiasa gitu ya. Lebih baik kita akan coba ke pemilihan suara itu bahasa kan. Nah, ini bahasa ya. Jadi kita ke Inggris aja deh. Language aja ya. Nah, di sini ini untuk decoding transmitter dan receivernya. Kan ini untuk VOO-nya, stepnya ada berapa aja tuh stepnya. Seperti biasa ya, kita setting di 10 aja. Ini untuk sim break duplex. Nah, ini direction untuk minus plusnya. Nah, seperti itu. Menunya enggak ini sih. Nah, ini channel store itu untuk save dan save untuk dan delete channel yang kita tidak inginkan ya. Tadi misalkan yang tadi kita mau delete, yang hasil save tadi nih kita akan delete channel yang kita tadi save terakhir itu channel 21 kita akan delete. Misalkan gini, oke saja, dia akan di delete ya. Jadi yang tadi kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi channel 21 udah nggak ada ya. Jadi langsung ke channel 20 lagi dia ya, karena sudah kita delete ya. Di situ rekan-rekan untuk menu-menunya sih untuk. Jadi bisa rekan-rekan pelajari lah, mudah ya. Ini version dari firmware-nya, mudah-mudahan nanti ada version yang terbaru jadi kita bisa update mungkin dengan function-function yang lebih memudahkan kita ya. Ini mungkin masih percobaan mungkinnya function dari DL9000 Pro ini. Begitu rekan-rekan, untuk penggunaannya
menurut saya lah cukup mudah lah ya gitu ya. Untuk TX-RX-nya, sensitivity-nya lumayan baik sih gitu ya. Mudah-mudahan ini ada yang on di frekuensi nih, kita akan hubungkan antena dengan antena ya. Ini Lampung nah. Mana ini masih di Lampung kayaknya gitu, mana kan Pewas. Nah itu bikin kali gitu ganti. Kira ke Lampung aja wae gitu. Iya gitu. Jero di kamuyan, penting kabar sehat. Nah, Demikian. ini untuk resipnya cukup memang sensitif ya, peka ya. Nah, ini RPU, kita coba connect RPU dia udah. Ini Orari Sukabumi, connect. Oke, kita akan cari lagi, mudah-mudahan ada rekan-rekan. Oh yang tikit coba ya nama. Jadi tipe HT Dalkom DL 9000 ini cocok ya, bisa dikoneksikan dengan antena luar ya gitu. Jadi tidak perlu dimodifikasi karena dia kesensitifannya sudah pas lah gitu ya, tidak cut off dia. Ada kan beberapa HT Cina mungkin yang lain cut off ya, kalau ini enggak sih. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan juga untuk antena luar gitu. Bagus sih. Ini channel Sukaraja cukup lumayan jauh dari sini ya, sekitar 35 km. Oke, bagus ya rekan-rekan. Dan ini memang kalau untuk bar RX ini hanya RX seperti ini aja, jadi tidak bisa menentukan berapa terima berapa, itu nggak bisa sepertinya. Ini hanya apa namanya, hanya hiasan saja sih gitu. Jadi fungsionalnya hanya untuk apa, monitor bahwa ini ada resip masuk seperti itu mungkin ya. Oh ya, ini di sini ada untuk alarm SOS ya di sini ya gitu. Dan ini untuk mengaktifkan radio ya, kita katakan seperti itu, dia akan masuk ke radio ya. Kita akan cari dulu frekuensi kosong, kita akan masuk ke radio dengan kecilan memijit ini. Nah, seperti itu. Ya orang mungkin lah, masa Abu Bakar sama Umar. Nah, jadi kita matikan radio dengan cara membijit ini lagi. Ya, begitu rekan-rekan untuk fitur dari DL9000 Pro, dan nanti akan kita coba bahas untuk setting ke apa namanya, ke programnya seperti apa. Nanti akan kita lihat. Ini antenanya ya, antena bawaan dari Dalkom. Kita akan lihat. Nah ini yang tadi ya, ini masih cukup lumayan peka juga sih. Nah, saya sarankan sih kita upgrade nih menggunakan antena ini, antena tambahan minimal RH77B lah, untuk menghasilkan pancaran dan juga resip yang lebih baik ya daripada antena bawaannya. Tuh, beda kan? Langsung bagus kan resipnya ketika kita ganti dengan antena RH77B ini. Seperti itu rekan-rekan. Jadi kalau misalkan ini mengupgrade antena bawaannya ini, kita tinggal upgrade aja dengan antena RH77B ini. Oke, cukup mudah dan pandangannya lebih enak ya rekan-rekan, berwarna dia gitu di displaynya. Thank you rekan-rekan Dorman Radio Workshop telah selalu hadir di channel saya di sini. Mudah-mudahan semua informasi yang saya berikan bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan semoga semuanya sukses dan diberikan kesehatan selalu ya. Setelah ini nanti akan kita buat bagaimana sih cara mengkoneksikannya ini ke komputer dengan cara membuka dulu ini ya, baut ini ya. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk mereviewnya. Terima kasih, dan inilah DL9000 Pro dari Dalkom Japan ya. Mudah-mudahan ini Japannya original Japan asli ya. Thank you. Salam satu hobi bagi kita semua, bagi dunia pecinta radio komunikasi, dan salam 73, salam 5155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.